Segalus sama gereja baik sama-sama bangga atas pernikahan atas selamat karena setia sampai mati. Ini waktu ibadah tadi. Jangan engkau main-main dengan hidupmu sekarang ini. Firman Allah ya dan amin tidak bisa berubah. Dari keluarga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu kita semua yang telah hadir mengantarkan jenazah orang tua kekasih kami. Medan yang cukup sulit untuk menggotong dari jalan raya hingga ke tempat pemakaman, namun semua dapat kita wujudkan karena bentuk kasih kita kepada yang kita kasihi. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Silakan, tidak bisa.
Dan susunan acara kita malam hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, dan yang ketiga sambutan dan ungkapan belangsungkawa, dan yang keempat penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk menyembah Tuhan, dan kita memuji Tuhan dari pujian kita yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Kita berdoa bahwa pertolongan yang kita harapkan menyertai kita di dalam ibadah penghiburan malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, datangnya dari pihak Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, untuk diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, akan mengerti arti imanku. Keluarga dan Bapak Ibu sidang perkabungan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa pemilik kehidupan kami, pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang merendahkan hidup kami di hadapan hadirat-Mu, bersekutu menghadap Tuhan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber penghiburan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersehati datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh rumpun keluarga kami di sini yang sedang dirundung oleh duka cita ini. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan mereka, kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka menjalani kehidupan mereka dengan satu pengharapan bahwa
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Sekalipun ya Tuhan, mereka menghadapi duka cita, sekalipun orang yang mereka kasihi telah tiada dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa ada bersama-sama mereka, menuntun mereka setiap hari dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami mohon kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan bagi keluarga kami dalam tempat ini. Tuhan menopang mereka dan menghiburkan mereka siang dan malam. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam sepanjang kehidupan mereka. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, sumber penghiburan yang sejati dalam kehidupan kami. Amin. Yesus
sambil masuk di negeri Bapa dan sekawan malaikat hantarlah. Pintu gerbang mutiara dasarnya emas terjang, indah cahaya matahari terbenam. Hai betapa sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa surga, pegang tangan dan berkata sobatku. Hai betapa damai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa surga, pegang tangan dan berkata sobatku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajakku bersaksi tegas. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penghiburan sejati bagi keluarga. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, dan kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan seperti rusa menuju sungaimu. Pernyataan kami bersama Tuhan pada hari ini. Engkau segalanya di kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat mengatasi segalanya. Dan hari ini ketika kami berada di pelataran duka, kami akan baca firman-Mu dan merenungkannya. Berkenanlah memberkati kami ya Bapa, hamba-Mu dalam keterbatasan, tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu, mari Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Majelis Gereja, bahkan seluruh anggota jemaat Gereja Kibait Sanga-Sanga yang telah memberikan kesempatan terbaik bagi kami pada hari ini, pengurus majelis klasis, untuk menyampaikan kebenaran firman penghiburan bagi kita semua dan bagi keluarga kita di tempat ini. Saya ingin mengajak kita bersama pada hari ini melihat satu ayat penting dari surat Ibrani untuk pasal yang ke-11 dari ayatnya yang ke-4, sebagai bagian kebenaran yang akan menjadi dasar perenungan kita di momen penting saat ini ketika kita dikumpulkan di pelataran duka di tempat ini. Kita semua punya pemahaman yang sama bahwa ini tidak tentang makna literal, apa yang tertulis seperti itu yang dimaknai, tetapi bahwa terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup dalam bahasa sehari-hari cukup menolong kita untuk melihat data berbeda, sisi berbeda. Ayat itu bilang begini, dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Yate to memboko.
termasuk Habel yang telah mati. Bukan bahwa kemudian ia keluar dari peti, bukan kemudian ia duduk di atas peti, lalu kemudian mulai membuka mulutnya dan berbicara kepada kita. Tetapi bahwa hidupnya di masa yang lalu, perjalanannya di masa yang lalu, bagaimana ia menjalani hari-harinya, bagaimana ia mengembangkan perilaku, bagaimana ia mengembangkan perbuatan-perbuatan baik, itu yang akan terus dibicarakan orang, itu yang akan terus dibahas orang. Bahwa Habel telah menjadi cerita yang sampai pada hari ini kita bicarakan, kita bahas tentang kehidupannya yang Alkitab sendiri sebut sebagai orang yang istimewa dalam pemandangan Tuhan. Ini saya yakin bahwa semua kita yang hadir pada malam ini mengenal almarhum Nenek Rensa. Dan sepanjang cerita yang saya dengar tentang beliau di hari-hari belakangan ini, semua orang berbicara tentang hidupnya yang aktif dalam pelayanan, tentang hidupnya yang terus terlibat dalam setiap interaksi dan kegiatan kebersamaan, baik di lingkungan jemaat maupun dalam lingkungan masyarakat. Beliau telah memanfaatkan hidupnya, kekuatannya di masa lalu, dan tidak menyia-nyiakannya. Semuanya menjadi waktu-waktu kehidupan yang produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Hidupnya yang setia, hidupnya yang membawa dirinya semakin dekat kepada Tuhan, menjadi kesaksian yang sama kita aminkan, yang sama kita sepakati bahwa beliau adalah orang yang menjalani hari-harinya di masa lalu hidup dalam keberadaan diri yang berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan. Kembali kepada nas kita tentang Habel. Kalau Habel disebut sebagai orang yang telah memberi dampak kesaksian, meskipun ia telah mati, tapi telah mewariskan, telah mewarisi nilai-nilai keimanan yang patut menjadi teladan, contoh, dan berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, hal spesifik apa pada seorang Habel sehingga kesaksian Alkitab meneguhkan dirinya sebagai orang yang hidupnya telah menjadi kesaksian yang luar biasa? Kiranya malam ini ketika kita berkumpul di sini, kita membangun perenungan benar bahwa kiranya kita juga dapat meneladani hal yang benar. Kita juga di kesempatan hidup yang Tuhan masih beri kepada kita senantiasa dapat mengevaluasi diri kita dalam kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita juga dapat selalu mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan sepanjang hari hidup yang Tuhan akan karuniakan dan terus Tuhan berikan kepada kita sejak hari. Sehingga kiranya waktu-waktu kehidupan yang kita jalani, ketika Tuhan memanggil, hidup kita berakhir, hidup kita akan ditemukan menjadi seperti Habel yang walaupun telah mati, hidup kita yang telah dipersembahkan sebagai korban persembahan yang berkenan dan layak menjadi kesaksian bagi banyak orang yang berada di sekitar kita, bahwa ketika Habel mempersembahkan korban terbaik, bukan hanya sekedar ia mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi ia juga dinyatakan sebagai orang yang benar. Kesaksian ayat
35 dari Injil Matius ayat pasal yang ke-23 bilang begini, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Ayat-ayat tentang Habel memang tak banyak, tapi beberapa ayat yang kita temukan tentang Habel, termasuk Injil Matius 23 ini, memberi kepada kita penegasan bahwa Habel menjadi kesaksian Alkitab bahwa Habel sebagai orang yang beriman, dia tahu Tuhan yang dia percaya. Sebagai orang yang beriman, dia tahu hal-hal penting apa yang harus dia kerjakan dan dia lakukan sebagai umat yang menyembah. Dan hal penting yang perlu saya ajak kita untuk mari kita sama bangun persepsi, kita bangun hal-hal pengertian-pengertian yang sama bahwa Habel tidak hanya sekedar mempersembahkan persembahan, tapi ia mempersembahkan persembahan terbaik. Saya ajak kita, ayat terakhir, mari lihat Kejadian pada pasal yang keempat, ayat yang keempat bilang begini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dan saya kira kita semua sepakat, mengapa kemudian Habel mendapatkan apresiasi dan penilaian Tuhan sebagai umat yang telah mempersembahkan persembahan terbaik. Mari kita berdoa. Pada hari ini kami belajar dari kehidupan Habel, orang yang Tuhan nyatakan sebagai orang yang luar biasa karena mendapatkan perkenanan Tuhan, karena ditemukan hidup benar, karena memiliki iman yang luar biasa. Habel telah mempersembahkan persembahan terbaiknya kepada Tuhan. Berkati setiap kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tiada gelisah, tiada berpisah.
terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mempunyai kehidupan ini, kembali kami datang memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap hati yang terluka, sebagai tanda kami turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati, dan kami serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput sidang perkabungan untuk bangkit berdiri. Sidang perkabungan yang dikasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, penghiburan dan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian sampai Maranatha. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam bagi kita semua. Seluruh warga IKAT sektor 10 Sanga-Sanga menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian Ibu kekasih ini. Doa dan harapan kami warga IKAT, semoga arwahnya dapat diterima di sisinya. Demikian ucapan hati kami. Terima kasih dan selamat malam. Shalom. Saya kenal dengan beliau, saudara, kurang lebih 27 tahun yang lalu ya. Dia seorang pendidik, seorang pelayan Tuhan, dan luar biasa begitu tangguh ya. Walaupun dia sudah mati, saya percaya almarhumah Ibu Agustina Salamba ini, kasihnya, cintanya, kepeduliannya, semangatnya terus berbicara sekarang bahkan sampai selama-lamanya untuk kita semua. Ya, dia sudah menunjukkan
dedikasinya, loyalitasnya, semangatnya saudara luar biasa. Patut kita contohi sebagai umat-umat Tuhan. Kami segenap pengurus Bamak Sanga-Sanga dan seluruh umat Kristiani Sanga-Sanga sangat kehilangan. Tapi kami tetap percaya bahwa dia sudah bersama dengan Bapa bahagia dan satu saat kita akan jumpa dengan beliau, ya. Oleh sebab itu doa kami buat keluarga, bagi anak-anak dan cucu-cucu, tetap kuat dan semangat, tetap sabar. Percayalah apa yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah keluarga ini ada salah satu rencana Tuhan yang indah bagi keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selanjutnya ungkapan hati dari keluarga, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga untuk menyampaikan ungkapan hati kami pada malam hari ini. Memang ketika meninggalnya orang tua kami sampai pada malam hari ini, mungkin duka itu belum terasa terlalu berat, tetapi besok atau lusa ketika tenda-tenda ini telah dibongkar, kita semua yang ada begitu banyak dan ramai telah masing-masing kembali ke tempat, maka tentu duka itu akan sangat terasa buat anak, cucu, saudara dan keluarga. Namun demikian, sebagai umat Tuhan kami tidak pernah putus asa karena kami tahu bekal firman Tuhan 5 malam berturut-turut sampai malam ini telah disampaikan kepada kami. Tentu inilah yang menjadi pegangan dan kekuatan menjalani seluruh keberadaan hidup kami. Dan saya percaya ketiga adik kekasih, cucu, saudara dan segenap keluarga akan tetap kuat dan saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga duka ini tidak akan membawa keluarga larut berkepanjang. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, kita sekalian. Tidak ada sesuatu yang dapat kami buat. Kami hanya berdoa Tuhan menyertai, memberkati Bapak dan Ibu kita sekalian, menjalani kehidupan senantiasa diberkati Tuhan. Para pelayan-pelayan terus diurapi, dipakai, digunakan dalam pengabdian terus melayani Tuhan. Saya kira ini adalah yang dapat saya sampaikan kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini di pelataran duka ini. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang dipersiapkan bagi kami yang hadir ini Tuhan, agar makanan minuman yang akan kami nikmati bersama Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Inilah doa permohonan serta ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Terlambat mengangkatmu. Tuhan
This